Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aziz Al-Karim dari kelas 11 S13. Di sini saya akan menceritakan sebuah kasus tentang siswa SMP di Lampung Barat menjadi korban bullying. Bagaimana kelengkapannya? Mari kita simak video berikut. Baik, yang pertama ada kronologi. Seorang siswi SMP di Kabupaten Lampung Barat menjadi korban bullying. Siswi tersebut mendapatkan sejumlah pukulan dari para pelaku yang juga siswi dari sekolah yang sama. Dalam video yang diterima Detik Sumbaksel pada Kamis 23 Januari 2025, terlihat siswi tersebut dikelilingi oleh para pelaku. Buat dugaan, perlakuan yang diterima oleh korban ini terjadi di dalam lingkungan sekolah. Selain mendapatkan penghinaan dengan kata-kata yang kasar, korban yang belum diketahui identitasnya ini juga mendapatkan sejumlah pukulan hingga rambutnya dijambak oleh para pelaku. Peristiwa ini dikatakan terjadi pada Kamis 23 Januari 2025. Kapolres Lampung Barat AKBP Rinaldo Asher membenarkan adanya kejadian tersebut. Saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan atas kasus dugaan perundungan ini. Benar, saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut untuk mengetahui seperti apa dugaan perundungan tersebut, katanya ketika dikonfirmasi pada Kamis 23 Januari 2025. Rinaldo menjelaskan proses penyelidikan ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak yang terlibat atau terekam dalam video yang beredar. Penyelidikan ini juga dapat melibatkan pihak sekolah. Saat ini, seluruh yang terkait dengan video tersebut, para siswi, para orang tua, dan para pihak sekolah sedang dimintai keterangan di unit PPA Satreskrim Polres Lampung Barat. Motif perundungan ini terjadi karena salah paham. Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, saat dikonfirmasi Detik Sumbaksel. Kedua belah pihak telah dimintai keterangan kemarin oleh unit PPA Satreskrim Polres Lampung Barat pada Jumat 20 Januari 2025. Menurut Yuni, dari hasil keterangan para siswi yang terekam dalam video, dikatakan bahwa video tersebut diambil pada tahun 2024, tahunnya di bulan Agustus. Video itu katanya video lama. Jadi berdasarkan keterangan mereka, video itu terjadi di bulan Agustus 2024. Dan sekarang permasalahan itu sudah selesai, kata mereka. Sempat ada masalah salah paham di waktu itu. Mereka katanya pasca peristiwa itu sudah baik-baik saja. Karena memang berteman, mereka juga ngaku kaget kenapa videonya baru viral sekarang. Meski begitu, Yoni menekankan pihaknya tetap melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Selanjutnya ada jenis konflik dan teori sosiologi. Untuk jenis konflik, kasus ini bisa dikategorikan sebagai konflik interpersonal di kalangan remaja yang kemudian berkembang menjadi kekerasan sosial dalam bentuk bullying. Meski disebutkan sebagai salah paham, fakta bahwa kekerasan fisik dan verbal terjadi menunjukkan adanya dinamika kuasa dan ketidakseimbangan relasi sosial. Dan menurut teori sosiologi, yang pertama ada teori konflik. Dalam konteks ini, teori konflik menjelaskan bahwa konflik sosial terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan dalam suatu kelompok sosial, termasuk di kalangan pelajar. Bisa jadi adanya dominasi dari kelompok tertentu terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Yang kedua ada teori interaksionisme simbolik. Bullying terjadi karena makna yang dibentuk dalam interaksi individu. Dalam hal ini, salah paham mungkin muncul dari simbol atau tindakan yang ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak. Namun kemudian eskalasi kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi efektif. Peristiwa ini bisa dikatakan tindakan kekerasan karena memenuhi beberapa elemen. Yang pertama elemen fisik, yaitu di mana korban mendapatkan pukulan dan jambakan di rambut. Yang kedua ada verbal, di mana korban dihina dengan kata-kata yang kasar
Dan yang ketiga ada psikis, yaitu tekanan dan trauma mental akibat dipermalukan di depan umum dan diabadikan dalam video. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ini termasuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, meskipun terjadi antara anak. Yang poin yang A, ada mediasi dan restoratif justice, yaitu pihak kepolisian dan sekolah dapat memfasilitasi pertemuan antara korban, pelaku, dan orang tua untuk proses mediasi. Jika memang sudah selesai, pendekatan restoratif justice bisa digunakan agar pelaku memahami dampak perbuatannya dan memperbaiki hubungan yang dirusak. Yang kedua, yang B ada pendamping psikologis, yaitu korban perlu mendapatkan dukungan psikologis agar trauma tidak berdampak panjang. Pelaku juga bisa dibimbing agar memahami emosi, empati, dan perilaku sosial yang benar. Yang ketiga, yang C, pendidikan karakter di sekolah, yaitu pihak sekolah harus memperkuat pendidikan karakter, komunikasi, dan empati melalui kegiatan bimbingan konseling, program anti-bullying, serta pelatihan manajemen konflik. Yang terakhir yang D, peran orang tua dan komunitas, yaitu keluarga dan masyarakat perlu dilibatkan dalam membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.